Yo, balik lagi bareng gua Babas di sini. Tempat di mana kita ngobrol santai tapi dalam banget. Kadang mikir, kadang ngakak, kadang pengen nangis juga. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang relatable banget lah buat lo semua. Jadi siapin kopi, rebahan, atau rokok lo karena kita bakal ngebedah hal yang bikin otak sama hati sering berantem. Let's go bro. Setelan, salam, dan sialan. Anjir, tiap akhir pekan tuh rasanya kayak deja vu tapi versi real life. Lo bangun, buka lemari, terus langsung nanya ke diri sendiri. Anjir, baju yang pantas buat hidup tuh yang mana sih? Udah kayak ritual wajib, cari kemeja rapi, celana bahan, parfum yang baunya kayak formal tapi nggak sok kaya, terus cabut ke acara nikahan. Kayak, bajir, kita tuh hidup di fase dimana undangan nikah tuh udah kayak surat tiwang. Dateng nggak dateng tetap bikin pusing. Tiap minggu aja ada aja yang nikah. Seolah semua orang sepakat kalau cita tuh kudu dirayain tiap Sabtu. Sementara gue masih bingung mau rayain apa. Hidup aja belum stabil, jancuk. Dan lucunya, setelan yang dipakai tuh itu aja. Jas yang sama, sepatu yang udah mulai kaku, rambut yang disisir kayak mau wawancara kerja. Tapi ya gitu, tetap dipakai. Soalnya ya udahlah, biar sopan. Padahal dalam hati pengen banget datang pakai kaos oblong sama celana jeans belel biar bisa makan kambing guling tanpa takut tumpah. Tapi kan gak bisa. Bangsa ini masih menilai dari baju, bukan isi kepala. Kacanya ya udah kayak lawan debat. Tiap kali ngaca sebelum berangkat, yang dilihat bukan cuma muka, tapi juga beban ekspektasi. Gue harus kelihatan bahagia, harus kelihatan sukses, harus kelihatan chill. Padahal dalamnya udah kayak printer error, senyum tapi nggak ada tinta kebahagiaan. Sampai akhirnya lo nyampe ke venue. Semua orang salaman, senyum, smotok basi kayak wah udah lama ya nggak ketemu. Padahal lo juga nggak kangen. Makan kambing guling, nunggu sesi foto, terus cabut. Dan yang paling absurd sebelum pulang kudu foto lagi. Biar bisa update story, happy for you guys, cincin. Padahal dalam hati anjir gue bahkan nggak happy for myself. Tiap acara kayak gitu tuh kayak simulasi hidup. Lo datang, pura-pura senang, ikutin alur, terus balik dengan rasa kosong yang makin besar. Kayak lo hadir secara fisik, tapi mental lo masih di kasur nonton series. Tapi ya gimana, semua orang mainin peran masing-masing. Ada yang jadi tamu sopan, ada yang jadi pamer pasangan, ada yang single tapi masih socil. Dan gue, pemeran figuran yang muncul 5 detik tapi tetap berusaha kelihatan wajar. Kadang gue mikir, kenapa manusia suka banget nyari validasi dari acara yang bahkan bukan buat dia? Mungkin karena di dunia yang makin absurd ini, dikasih undangan aja udah kayak diingetin kalau lo masih dianggap hidup. Bangsat juga ya, apresiasi hidup datangnya dari nasi box. Tapi udahlah gue gak nyalahin siapa-siapa. Namanya juga hidup di masyarakat yang suka seragam. Kalau semua orang rapi, lo juga harus rapi. Kalau semua orang bahagia, lo juga harus pura-pura bahagia. Mau rebel juga percuma. Ujung-ujungnya lo tetap harus senyum waktu foto bareng. Tiap pulang dari nikahan tuh pasti ada momen hening di jalan. Kayak lo baru aja nyaksiin babak baru hidup orang lain, tapi di sisi lain lo ngerasa stuck di loop yang sama. Nyatir sambil mikir, anjir, kapan ya gue beneran bahagia, bukan cuma kelihatan bahagia? Dan itu tuh real banget. Kadang bukan karena lo iri, tapi karena lo pengen tahu rasanya punya arah. Tapi ya realita gak seindah lighting resepsi. Dan gue rasa gak semua orang harus punya momen I do dulu buat ngerasa hidupnya berarti. Kadang cukup bisa berdiri, ngeluh dikit, terus lanjut hidup aja tuh udah prestasi. Cuma gak gimana lagi. Tiap Sabtu gue bakal buka lemari lagi, lihat jas yang itu aja, sambil ngomel dalam hati. Anjir, hidup gue kayak template wedding invitation. Ganti nama tapi ceritanya tetap sama. Alkohol, trauma, dan tweet tengah malam. Anjir, kenapa ya ujung-ujungnya selalu alkohol? Kayak nggak peduli seberapa keras lu coba ngatur hidup, selalu aja ada satu malam di mana lu bilang, ya udahlah minum dikit gak apa-apa, buat tenangin diri. Padahal tahu sendiri, nggak pernah ada yang namanya dikit. Yang awalnya cuma 1 botol, tiba-tiba udah 2, 3. Dan tiba-tiba lo udah jadi filsuf jam 3 pagi ngebahas takdir sambil ngelus meja. Lucu sih, manusia tuh kadang butuh mabok buat bisa jujur. Kayak lo baru bisa ngaku kalau lo capek, sedih, ngerasa gak cukup. Justru pas udah mulai ngerasa dunia muter pelan. Padahal kalau sadar, lo bakal ngelak, gue mah fine. Padahal enggak bejir, lo nggak fine.
Lo cuma pintar pura-pura aja. Ada momen dimana lo duduk sendirian, liatin gelas, terus ngerasa aneh sendiri. Kayak, anjir kenapa gue balik lagi ke sini ya? Dan lo gak tahu jawabannya. Mungkin karena minum tuh satu-satunya hal yang gak ngejudge lo balik. Gelas gak bakal bilang, move on dong, atau coba bersyukur deh. Gelas cuma diem, tapi ngasih efek yang bikin lo ngerasa diterima, meskipun cuma sementara. Abis itu, klasik banget, buka Twitter, mulai ngetik random. Kadang hidup tuh cuma butuh di pause. Padahal itu cuma cara halus buat bilang, gue capek, tapi gak tahu mesti cerita ke siapa. Dan besok paginya, lo baca lagi tweet lo sendiri sambil meringis. Anjir, gue apaan nih semalam? Tapi deep down lo tahu, yang lo tulis semalam itu justru versi paling jujur dari diri lo. Bangsatnya siklusnya gitu-gitu aja. Minum, curhat ke udara, sadar, malu, janji gak ngulangi, terus ngulangin lagi. Kayak lagu jelek ya tetap diputar karena gak ada playlist baru. Kadang gue mikir ini hidup apa algoritma Spotify, kenapa isinya repeat sad vibes mulu. Tapi mungkin alkohol bukan soal mabuknya, tapi soal jedanya. Soal momen dimana lu bisa berhenti pura-pura kuat dan ngaku, anjir ternyata gue juga manusia ya. Gue gak bilang ini cara yang benar, tapi kadang satu-satunya waktu lu bisa tenang, ya pas lo udah cukup rusak buat gak peduli. Itu sedih, tapi juga lucu dalam cara yang nyakitin. Lo tau gak rasanya? Duduk di pojokan bar, lampu temaram, musik pelan, dan lo ngerasa semua orang di sekitar lo tuh punya cerita yang sama. Kabur dari kenyataan tapi gak tahu arah pulang. Kita semua kayak zombie emosional, hidup tapi gak ngerasa hidup. Mungkin itu sebabnya kita saling temani dalam diam, kayak konspirasi antara orang-orang yang udah kalah tapi masih ketawa. Dan di situ, di tengah sisa tawa dan asap rokok, ada kejujuran kecil yang muncul pelan. Bahwa kadang yang paling perlu selamatin tuh bukan pernikahan orang lain, tapi keberanian lo buat masih hidup hari ini. Sakit, iya, tapi lo masih di sini anjing. Masih bisa ngerasa, masih bisa ngomel, masih bisa nyengir sambil bilang, ya udahlah, hidup emang gini. Mungkin minum bukan solusi, tapi buat beberapa orang itu satu-satunya bahasa yang mereka bisa pahami saat dunia udah terlalu berisik. Dan gak semua orang minum buat lupa. Kadang minum buat bisa inget lagi siapa dia, sebelum semua ekspektasi dan luka bikin blur semuanya. Pas pulang, kepala berat, hati setengah plong, lo lihat langit gelap, terus mikir, anjir mungkin gue cuma butuh dimaafin sama diri gue sendiri. Gak perlu muluk-muluk, gak perlu jadi lebih baik dulu. Cukup berhenti nyalain diri sendiri tiap kali pengen kabur bentar. Karena kadang yang namanya sembuh tuh gak megah. Gak selalu tentang berhenti minum, gak selalu tentang tiba-tiba bahagia. Kadang sembuh itu cuma sederhana, lo berhenti ngerasa lo gagal jadi manusia. Dan itu udah cukup. Semua orang pernah hancur bro. Anjir, makin kesini tuh hidup rasanya kayak game yang gak ada tombol save, tapi musuhnya makin susah. Lu capek, lu stres, tapi tetap harus jalan karena ya gak ada pilihan lain. Dan lucunya, kita semua sibuk banget pura-pura kuat, padahal dalamnya udah kayak kaca pecah yang dirakatin pakai selotip murah. Lu tahu gak? Kadang tuh kita ngerasa cuma diri sendiri yang sial. Kayak, anjing, kenapa cuma gue yang ngalamin semua ini? Padahal kalau lu lihat sekitar, semua orang juga lagi berantem sama hidupnya masing-masing kok. Ada yang ketawa di depan tapi hancur di belakang. Ada yang update story bahagia tapi abis itu nangis di kamar mandi. Ada yang ngomong gue fine kok, tapi dalam hatinya pengen nilang seminggu tanpa kabar. Bangsat, ternyata semua orang itu korban keadaan, tapi tetap dipaksa senyum biar gak dibilang lemah. Padahal lemah itu bukan dosa, Jencuk. Kadang manusia itu cuma butuh diakuin bahwa dia gak baik-baik aja, tanpa harus dikuliahin sabar ya. Kayak ya udah, peluk aja dulu. Abis itu baru ngomel bareng, biar gak sepi-sepi amat di kepala. Gue sering mikir, hidup tuh emang gitu. Kayak puzzle yang gambarnya gak jelas. Lu nyoba nyatuin kepingan satu-satu,
Tapi makin disusun, malah makin gak ngerti hasilnya bakal jadi apa. Kadang kepingan yang lu pikir cocok ternyata salah tempat. Dan yang lu kira salah malah jadi kunci biar gambar besarnya kelihatan. Kayak cinta, karir, pertemanan, semua tuh gak ada yang bisa ditebak. Tapi kita tetap aja maksa ngerti, maksa ngerasa harus tahu endingnya. Padahal hidup gak butuh spoiler, bejir. Lucunya, di era kayak sekarang, semua orang sibuk banget kelihatan bahagia. Setiap scroll timeline isinya orang healing, ngopi di tempat estetik, captionnya self-love. Tapi realitanya lagi kejar cicilan. Semua orang ngejar tenang, tapi gak ada yang benar-benar tenang. Karena yang dicari bukan ketenangan, tapi pengakuan. Kayak, nih lihat gue udah sembuh kok. Padahal baru aja ngelupain yang satu luka, udah ada yang lain nyusuh. Anjir, kenapa manusia itu suka banget nyiksa diri ya? Sibuk ngebandingin hidup, padahal setiap orang punya jam start yang beda. Lu bisa aja telat dari yang lain, tapi bukan berarti lu gagal. Kadang cuma butuh waktu lebih lama buat ngerti arah. Tapi kan sabar itu mahal, dan yang murah tuh justru overthinking. Jadi ya kita semua kayak lomba lari tanpa garis finish. Capek tapi tetap maksa maju, takut dikira kalah. Dan kalau dipikir, semua orang pernah hancur, pernah ngerasa gak cukup, pernah pengen nyerah. Cuma bedanya ada yang bisa sembunyi yang lebih rapi aja. Tapi bukan berarti mereka lebih kuat, malah lebih beku. Karena kalau lo terlalu sering pura-pura tegar, lama-lama lo lupa rasanya tenang. Lo udah gak tau gimana caranya nangis tanpa malu, atau istirahat tanpa rasa bersalah. Bangsat, kadang gue iri sama anak kecil. Mereka kalau sedih nangis, kalau kesel teriak, terus habis itu selesai. Kita nahan, ditumpuk, disejumin, terus diendep di dada kayak batu bata. Udah gitu masih ngomong, gak apa-apa kok. Padahal kalau bisa jujur, satu-satunya kata yang keluar cuman, anjir capek banget gue. Tapi di tengah semua kehancuran itu, selalu ada satu hal kecil yang bikin lo gak nyerah. Kayak tawa temen yang muncul di waktu yang pas, atau secangkir kopi yang tiba-tiba rasanya ngingetin lu, lu masih di sini bro. Dan mungkin itu aja udah cukup buat bertahan hari ini. Gak perlu jadi kuat terus, gak perlu kelihatan bahagia terus. Kadang cukup bisa napas, cukup bisa bangun, cukup bisa ngomel tanpa malu. Karena ya semua orang pernah hancur bro. Cuma yang gila tuh meskipun udah hancur, kita tetap jalan. Kayak mobil ringsek yang masih bisa nyala, ngebul bunyiannya, tapi tetap nyampe. Dan mungkin itu artinya kita gak gagal, kita coba belum selesai. Gak semua luka harus sembuh sekarang, gak semua bat harus ditutup hari ini. Yang penting lu masih mau lanjut meskipun pelan, meskipun sambil ngomel. Dan jujur aja, kadang ngomel tuh bentuk doa paling jujur yang kita punya. Doa yang gak formal tapi tulus. Doa yang intinya cuma, anjir, semoga gua gak gila duluan ya. Semoga gua masih bisa nafas buat hari esok. Amin. Oke bro, lanjut dianggap. Resolusi dan omongan orang. Anjir, tiap akhir tahun tuh kayak template hidup yang di copy paste. Lu buka catatan resolusi tahun lalu, terus sadar, anjing kok isinya sama aja ya. Kayak mau hidup lebih sehat, mau produktif, mau healing, mau gak overthinking. Bejir, ujungnya tetap aja makan nasi padang jam 11 malam sambil mikir hidup. Kadang gue mikir, mungkin hidup bukan soal gagal atau sukses, tapi soal berapa kali lu pura-pura semangat tiap Januari. Lucunya, setiap awal tahun tuh semua orang kayak punya energi baru yang ajaib. Padahal cuma efek kalender doang. Tiba-tiba semua jadi optimis. Seolah pas angka berubah dari 2024 ke 2025, semua dosa masa lalu otomatis kereset. Padahal masalahnya masih sama. Cicilan, overthinking, ekspektasi, dan pertanyaan klasik. Gue ngapain aja selama ini? Jancuk, gue bahkan belum beres ngelupain masalah Februari, udah disuruh semangat lagi di Januari berikutnya. Terus ada lagi tuh fase gak mau dengerin omongan orang. Tapi ya dasar manusia. Dengar dikit langsung kepikiran seminggu. Ada yang bilang, lu makin kurus ya? Langsung overthinking. Ada yang nyeletuk, lu belum nikah-nikah? Langsung buka Tinder.
Anjung, kenapa omongan orang bisa kayak racun tapi disajikan gratis di mana-mana? Kadang, gue tuh pengen banget punya mode mute society. Biar bisa hidup tanpa gangguan suara manusia yang suka ngomentarin hidup orang lain tapi lupa nggak berasa hidup sendiri. Tapi ya susah, karena suara paling nyakitin bukan dari luar, tapi dari kepala sendiri. Lu pernah nggak lagi santai, terus tiba-tiba pikiran lu bilang, lu tuh nggak berkembang, lu stuck, lu nyusahin diri sendiri. Bangsat, pikiran sendiri aja udah kayak bull internal, gimana mau tenang? Dan lucunya, di tengah semua kekacauan itu, kita tetap aja nyalain semesta. Kayak, kenapa sih semesta nggak adil? Padahal kalau dipikir, semesta tuh nggak pernah janji mau adil. Dia cuma diem, ngeliatin lu, jungkir balik kayak penonton bioskop yang nonton film absurd tapi nggak bisa keluar. Lu gagal bukan karena bintang nggak sejajar, tapi karena lu kebanyakan rebahan. Tapi ya gimana? Nyalain semesta tuh lebih gampang daripada ngaku kalau lu males. Bejir. Omongan orang tuh emang nyebelin. Tapi kadang juga lucu. Ada yang bilang, lu harus tenang, harus sabar. Padahal yang ngomong juga belum tentu tenang. Semua orang sibuk ngasih nasihat yang bahkan mereka sendiri nggak bisa terapin. Kayak jualan ketenangan tapi stoknya habis dari lahir. Dan soal resolusi, gua udah capek bikin janji sama diri sendiri yang ujungnya nggak ditepati. Kayak tahun ini gua mau lebih fokus. Padahal baru 2 minggu udah scroll TikTok 3 jam tiap malam. Atau tahun ini gua mau nabung. Tapi begitu diskon muncul, langsung check out. Gua tuh sadar, mungkin resolusi bukan buat diikutin, tapi buat diketawain di akhir tahun. Biar ada bahan refleksi. Anjir, gua tuh bener-bener manusia ya, nggak konsisten tapi masih pengen hidup. Tapi ya gitu, setiap tahun kita tetap aja ngulang. Bikin resolusi, dengerin omongan orang, overthinking, kecewa, terus mulai lagi. Kayak siklus tujuh otak tahunan yang bukan mas rapi dengan nama perjalanan hidup. Dan mungkin emang itu tujuannya, bukan buat berubah drastis, tapi buat tetap coba meskipun tahu bakal gagal. Karena di dunia serba cepat ini, nyoba lagi tuh udah bentuk perlawanan kecil. Kadang pun ngerasa hidup tuh kayak ujian yang soalnya berubah tiap kali lu ngerasa udah siap. Udah beres sama satu fase, muncul fase baru. Udah bisa nerima omongan orang, sekarang malah susah nerima diri sendiri. Udah nggak peduli validasi, tapi masih pengen dinotis. Kan anjing, kita tuh manusia kontradiktif yang gak kelar sama dirinya sendiri. Tapi ya, gak apa-apa juga sih. Karena kalau hidupnya terlalu stabil, gak bakal ada bahan buat ketawa, buat mikir, buat belajar sabar. Dan kadang satu-satunya alasan lu masih bertahan tuh cuma karena penasaran. Besok bakal seabsurd apa lagi nih hidup gue. Jadi ya udahlah, gue udah gak ngarep resolusi muluk-muluk lagi. Gue cuma pengen bisa tidur nyenyak tanpa ngerasa bersalah, bisa makan tanpa mikir berat badan, bisa hidup tanpa takut dinilai. Karena mungkin resolusi terbaik tuh bukan soal jadi versi paling sempurna dari diri lo, tapi versi paling jujur. Yang bisa ngomel, bisa gagal, bisa ketawa, tapi tetap jalan. Dan soal omongan orang, ya udahlah biarin aja. Kadang yang paling lucu tuh ngeliatin mereka sibuk mikirin hidup lu, padahal lu sendiri udah males mikirin hidup lu sendiri. Nih ya, Nyap. Sabar, tapi nyindir diri sendiri. Lo tau gak, ada fase di hidup dimana lo gak lagi marah ke siapa-siapa, tapi juga nggak bahagia-bahagia amat. Kayak hidup di mode meh. Lo nggak sedih, tapi juga nggak seneng. Lo nggak mau ngeluh, tapi juga nggak bisa bilang gue bersyukur dengan meyakinkan. Anjing, di titik itu sabar tuh rasanya kayak sarkas yang diserahkan Tuhan langsung ke kepanan lo. Sabar, katanya. Tapi sabar tuh gampang diomongin, susah dijalanin. Kayak lu disuruh diem, padahal otak lu isinya 70% overthinking dan 30% keinginan buat pindah planet. Gue tuh sering banget mikir, sabar tuh bukan tentang tahan emosi, tapi tahan buat gak kabur. Karena jujur aja, kadang yang pengen gue lakuin tuh bukan fight back, tapi disappear. Ngilang bentar dari semua beban, dari rutinitas, dari segala yang harus. Tapi ini gak bisa, bijir. Hidup tuh gak ngasih tombol pause. Bangsatnya lagi, sabar tuh sering banget dipakai orang lain buat ngasih validasi ke penderitaan lo. Ya sabar aja, nanti juga lewat. Ya iya lewat, tapi siapa yang tahu kapan. Ini bukan antrian warteg yang jelas giliran. Kadang rasanya sabar tuh kayak utang waktu. Lu bayarin terus tapi gak pernah lunas. Dan di tengah semua itu, gue baru sadar satu hal.
yang paling butuh dinasehatin tuh diri sendiri. Bukan orang lain, bukan dunia, bukan semesta. Cuma diri sendiri yang kadang masih belum bisa bedain antara bertahan sama ngambang. Gue tuh sering banget pura-pura kuat, padahal cuma malas ngejelasin kenapa capek. Jadi ya udah, ditahan aja. Ngomel dikit, ketawa dikit, terus pura-pura waras lagi. Anjir, hidup tuh lucu ya. Kadang yang bikin lu jatuh bukan hal besar, tapi hal kecil yang lu pikir bisa lu tahan. Kayak tumpukan debu yang lu biarin numpuk, tiba-tiba udah jadi pasir isap. Lu nyadar udah tenggelam pas udah gak bisa napas. Dan lu masih bilang ke diri lu sendiri, ke papa, ini cuma fase. Padahal itu bukan fase, itu burnout. Tapi lu gak mau ngaku. Tapi ya gimana, kita semua tuh manusia, bukan mesin. Dan gak semua manusia punya privilege buat istirahat tanpa ngerasa bersalah. Kadang sabar versi kita tuh cuma bangun pagi, senyum dikit, kerja pura-pura gak capek, terus tidur lagi dengan kepala yang masih berat. Ulangin terus sampai lupa rasanya tenang beneran. Tapi ya walaupun gitu, gue juga gak mau nyalahin hidup. Soalnya makin kesini, gue sadar mungkin emang semua hal baik tuh butuh waktu. Kayak puzzle yang dari jauh kelihatannya berantakan, tapi kalau lu sabar nyusunnya, lama-lama jadi gambar juga. Pelan-pelan potongan hidup lu bakalan nyatu asal lu gak nyerah di tengah jalan. Ya, kedengarannya klise, tapi emang realitanya begitu anjing. Dan sabar tuh bukan berarti diem tanpa bergerak, tapi tetap jalan meski lu gak tahu tujuannya bakal kemana. Lu mungkin jalannya pincang, rangkak, bahkan nyumpahin diri sendiri di tengah jalan. Tapi itu tetap jalan bro. Dan kadang itu aja udah prestasi. Lu gak berhenti. Lucunya makin tua, makin sadar kalau hidup gak perlu segitu rumitnya. Dan gak harus jadi keren, gak harus punya semuanya, dan gak harus selalu tenang. Cukup bisa ngadepin hari tanpa pingin nyerah aja tuh udah level pro. Karena ya gak semua orang bisa sampai titik itu tanpa tumbang. Dan di akhir-akhir semua drama hidup ini, lo cuma bisa nyengir kecil sambil ngomel pelan. Anjir, ternyata sabar itu bukan tentang nunggu semuanya beres, tapi nunggu diri lu berhenti panik. Itu doang. Dan kalau lu udah bisa nyengir di tengah kekacauan, berarti lu gak kalah. Lu cuma realistis. Lu udah berdamai. Jadi ya mulai sekarang gue gak mau maksa hidup buat ngikutin ekspektasi. Gue cuma mau jalan meski kadang sambil ngomel, sambil nyindir diri sendiri, sambil dibilang anjir capek banget, tapi tetap jalan. Karena ya semua orang pernah sakit hati, pernah hancur, pernah gagal. Tapi gak semua orang bisa nyengir di tengah reruntuhan dan bilang anjir ternyata gue masih hidup ya. Dan di situ bro, lu baru sadar. Sabar tuh bukan sifat, tapi survival skill. Dan ngomel tuh bukan tanda lemah, tapi cara biar lo kepala gak meledak. Jadi kalau besok lo masih bisa ngomel sambil seruput kopi, masih bisa bilang anjir hidupku gini-gini aja, tapi tetap bangun, ya berarti lo udah menang dengan versi lo sendiri. Karena kadang kemenangan paling jujur tuh bukan dapet semuanya, tapi tetap waras meski lo tahu hidup ini bangsat gak pernah gampang. Bro, bukan yang heroik, tapi yang real, yang manusiawi. Masih ngomel, masih kesal, tapi udah berdamai. Udah bukan lagi soal cari bahagia, tapi gimana caranya tetap jalan meski hidup lagi ngelawak. Oke bro, jadi intinya hidup tuh emang gak selalu bisa dijelasin pakai logika, tapi ya dijalanin aja. Kadang lo jatuh, kadang lo ketawa, tapi itu semua bagian dari perjalanan yang bikin lo jadi lo. Kalau lo suka video ini, jangan lupa tinggalin like, share ke teman lo yang lagi butuh denger ini, dan subscribe biar gak ketinggalan obrolan absurd kita.